Hai semuanya, selamat datang lagi di Sana Channel bersama dengan gue Indra. Kali ini gue akan membahas salah satu mobil LMPV paling laris di Indonesia. Dan ini adalah mobil sejuta umat guys. Apa itu? Ini adalah mobil Avanza yang G1300cc. Bagaimana review gue tentang mobil ini? Simak video gue berikut ini. Oke, sekilas tentang Avanza ini. Avanza ini adalah waktu pertama kali dilahirkan adalah untuk menggantikan posisi Kijang di LMPV. Jadi Kijangnya itu naik kelas, nah LMPV-nya diisi oleh Avanza ini. Dan dia punya kembaran, yaitu adalah Daihatsu Xenia. Dia ini adalah raja dari LMPV. Banyak dari penantang yang datang seperti Wuling, dari Expander, dari Mobilio dan Suzuki R3, tetap sempat dia kalah, tapi posisi itu kembali diraih oleh sang raja Avanza. Sebenarnya agak unik juga sebenarnya kalau di internet itu, kalau ada video YouTube tentang bahas Avanza, pasti banyak deh yang nggak suka dengan mobil ini, entah dari modelnya yang seperti itu aja, nggak berubah sama sekali, dan ya macem-macem lah, tapi nggak menurunkan orang Indonesia untuk membeli mobil ini. Nah, pertama gue akan bahas fascia depannya. Untuk tampilan depannya, Toyota memberikan tampilan seperti Velfire. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, lampunya ini terbelah antara bodinya. Nah, ini seperti face-nya dari Velfire. Dan di sini adalah grillnya tetap sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada sebuah chrome. Nah, di sini ada lampu fog lamp 2, dan di sini ada bumper yang kalau gue bilang nih kayaknya sama nih sama yang model sebelumnya. Dan waktu itu Avanza sebelum facelift seperti ini, dia lampunya masih bohlam, dan sekarang Toyota memberikan sentuhan manis dengan LED, di mana semua lampunya ini di depan adalah LED semua. Dan ini spionnya sudah bisa nge-retract, dan dia sudah electric mirror. Dan di spionnya juga ada sentuhan LED untuk tambahan lampu sennya. Tapi di sini nggak ada lampu. Di sini ada biasanya ada lampu tambahan untuk sennya. Tapi di Avanza seri G ini nggak ada. Dan untuk bagian sampingnya ini, untuk peleknya sangat disayangkan, dia belum two-tone, dan dia sudah ada ABS di sini, dan sudah cakram juga nih. Cuman sayangnya peleknya desainnya nggak terlalu bagus karena dia masih single tone seperti ini. Overall dia masih sama dengan model yang sebelumnya karena dia belum all new guys. Rangkanya masih seperti yang lama, belum berubah. Dan di sini ada set body molding yang sewarna body. Untungnya dia bukan chrome, karena gue kurang suka chrome ya kalau di mobil itu, jatuhnya norak sebenarnya. Dan di sini belum ada side skirt, sayang. Tapi bisa sih banyak variasi di bengkel-bengkel untuk side skirt ini tempel. Seperti Avanza seperti pada umumnya. Dan di belakang juga remnya masih tromol. Dan ukuran bannya ini 185/70 R14. Sebenarnya kalau lebih bagus sebenarnya ini bannya harusnya yang 15 inci. Dan untuk spoilernya ini kurang sporty ya guys. Dia masih terlalu kecil nih. Dan di sini udah ada sirip view antenanya. Karena kalau yang dulu-dulunya kan dia masih di depan tuh pakai antena. Sekarang sudah agak modern. Dan untuk bagian belakang masih sama seperti model sebelumnya, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan banget. Tetap di sini ada wiper belakang dan belum ada defoggernya. Di sini ada lampu LED untuk lampu remnya. Di sini juga lampu belakangnya sangat disayangkan nggak mengikuti lampu depannya. Di sini masih bohlam. Ini mata kucing nih. Di sini juga ada mata kucing kiri kanan. Dan di sini sudah ada tuas untuk membuka pintu bagasi. Di sini ada aksen, sebenarnya sih ya bukan airflow juga sebenarnya, ini ketutup cuman sebagai estetika aja. Dan di seri G ini
sudah ada sensor parkir 2. Dan di sini ada emblem Avanza, Toyota, dan emblem G sebagai identitas mobil ini serinya. Nah, ini untuk bagasinya dia cukupan ya. Di sini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Di sini untungnya di bagian joknya ini bisa split 50-50 untuk menambah ruang bagasinya yang nggak terlalu besar ini. Dan ini coba kita lipat. Nah, ini kalau kita lipat sebagian seperti ini, jadi dia menambah ruang bagasi, dan dia bisa sebenarnya sampai lipat ke depan, sampai baris keduanya bisa kita lipat. Jadi ruang bagasinya itu luas banget, dan ini emang kesukaan orang di Indonesia yang suka bawa barang banyak. Dan ini adalah posisi mengemudi dari Avanza. Dan setirnya ini dia sudah ada pengaturan audio di setirnya. Jadi kita bisa mengganti-ganti mode di audionya. Dan audionya ini sudah touchscreen. Dan di AC-nya dia sudah digital. Jadi menambah nilai dari Avanza ini. Tapi sayangnya untuk bahan-bahannya semua ini dia masih plastik keras, dan itu sayang sekali sih sebenarnya. Ada kompetitornya itu ada yang bahan materialnya itu lebih bagus dari ini. Tapi ini masih, kalau gue bilang, agak kurang ya sebenarnya. Di sini ada spion tengah, tapi belum dynamic view. Di sini belum ada kaca, dan di sini belum ada kaca, dan sini ada lampu kabin. Dan di kursi pengemudi dan di sisi penumpang sudah ada airbag 2. Tapi sangat disayangkan dia tidak seperti saudaranya Toyota Rush. Toyota Rush kan dia sudah ada 6 airbag. Dan di pintu ada bahan fabric untuk senderan tangan, jadi enak lah untuk senderan tangan di pintu itu. Dan semuanya sudah ada pengaturan power window. Di sini ada sebuah laci kecil yang untuk naruh koin atau naruh kartu. Di sini juga ada sebuah tempat kecil untuk naruh barang, dan ada soket 12 volt. Dan di sini ada sebuah laci yang ukurannya itu nggak terlalu besar juga sih sebenarnya, tapi cukup untuk menambah akomodasi mobil ini. Di kiri kanan ada sebuah coakan untuk naruh botol guys. 1, 2, 3 bisa naruh botol 3, dan sisanya ini bisa naruh barang kecil-kecil. Sini ada. Di sini kiri kanan ada semua. Dan di sini ada sebuah konsol box untuk senderan tangan juga, jadi lumayan enak sih sebenarnya. Nah, untuk posisi mengemudi sendiri menurut gue ya, untuk gue pribadi cukup ya. Di sini juga pas, koplingnya juga enteng, nggak keras, khas Avanza Xenia. Oke, ini adalah baris kedua dari Avanza yang 2020 tipe G. Di sini posisi duduknya juga lumayan enak karena dia bisa reclining dan maju mundur juga. Dan di sini semuanya bangkunya 3 ini ada headrestnya, jadi menambah keamanan mobil ini. Dan dia bukan bentuk pocong, bisa di adjust headrestnya. Dan di depan juga bisa maju mundur juga ya. Dan di bawahnya juga ada selonjoran nih, selonjoran. Jadi lumayan lah menambah ruang kaki di baris kedua. Dan sini juga lumayan. Dan di atas sini ada sebuah AC. Nah, di sini bisa ngatur semau penumpangnya. Jadi penumpangnya tuh bisa mengatur keinginan sendiri, dinginnya mau kayak apa. Bagusnya lagi, di samping pintu ini dia sudah ada bahan fabriknya. Jadi senderan tangan yang enak itu kalau ada fabriknya nggak dinikmati oleh driver doang. Jadi penumpangnya juga semua sampai baris kedua tuh ada bahan fabriknya. Dan di sini juga banyak coakan untuk naruh botol, sama bentuknya di depan. Dan speakernya itu banyak nih guys, 1, 2, 3, 4, dan ada tweeter 1, 2 di depan. Dan untuk audio, gue bilang nggak terlalu buruk sebenarnya. Untuk kelas LMPV dia sudah cukup bagus.
Dan material joknya ini juga sewajarnya untuk mobil LMPV ya, jadi manusiawi sekali, masih bagus lah. Dan di belakang sini ada juga colokan 12 volt untuk ngecharger HP atau ya bisa pakailah. Jadi bukan bagian depan aja ada soket 12 voltnya. Untuk belakangnya dia headrestnya ada 2, jadi nggak dianaktirikan untuk bagian belakang, karena kan bagian belakang memang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak penting di dalam hidup Anda. Sayangnya ya kalau gue bilang ini ya cukup sih sebenarnya, cukupan lah dari dibanding dengan Datsun Go Plus ya. Ini cukup lah. Dan di sampingnya ada sebuah naruh botol nih 2, jadi nggak dianaktirikan juga. Dan uniknya lagi guys, ternyata kalau kalian lihat di situ itu ada colokan USB di bagian belakang, jadi semua barisnya ini bisa dipakai untuk ngecharger guys. Dan di situ juga ada colokan juga untuk naruh botol. Jadi akomodasi dari Avanza ini memang gue bilang cukup baik, dan semuanya kalau kalian lihat di sini seat beltnya itu 3 titik semua guys. Ini sangat luar biasa, sangat capable lah untuk kita pakai untuk keluarga ya, kita bawa keluarga keluar kota atau jalan-jalan, sangat capable sekali ini. Makanya Toyota tuh sangat pintar guys. Kenapa mereka pintar itu? Mereka meracik mobil itu yang tahu selera orang Indonesia, yang suka bawa banyak, yang suka bawa keluarga banyak, bawa barang banyak. Ini sudah memenuhi semua itu. Nah, ini adalah untuk mesinnya, dan dia mesinnya lurus ya melintangnya. Jadi dia adalah mesin untuk RWD, rear wheel drive. Jadi Avanza ini adalah mobil penggerak roda belakang. Nah, ini adalah modul ABS yang tadi gue bilang. Jadi untuk tahun 2020 semua Avanza itu variannya mempunyai ABS. Dan mesinnya ini sangat bertenaga sekali guys. Jadi nanti gue akan jelaskan sambil bawa mobilnya ya. Dan di atasnya ada peredamnya, tapi ini sayangnya belum dicat nih bagian kap dalamnya. Jadi hanya bagian luar. Jadi belum semua dicat. Oke, langsung aja yuk kita bawa mobilnya. Oke semuanya, ini adalah rasa berkendara dari Avanza yang baru nih, yang seri G manual. Yang enak dari Avanza ini adalah tenaganya guys, terutama tenaga bawahnya. Jadi tenaga bawahnya itu sangat melimpah banget. Jadi kalau untuk nanjak, apalagi ini kan RWD, rear wheel drive, jadi sangat enak untuk nanjak-nanjak. Dan tenaganya tuh selalu ngisi guys, jadi nggak sampai ngempos gitu, ngisi terus tenaganya. Dan di sini koplingnya juga empuk, enak untuk diinjek, nggak terlalu keras juga. Setirnya juga nggak terlalu enteng dibandingkan dengan Nissan Datsun yang waktu itu pernah gua review. Kalian bisa lihat videonya di atas ini, dan itu setirnya terlalu enteng gitu. Kalau ini masih enak nih, bisa ada sense-nya lah, ada beratnya sedikit. Dan untuk bantingannya khas LMPV, jadi bantingannya cukupan lah, nggak terlalu jelek, nggak terlalu buruk. Dan kenapa mungkin kalau orang Indonesia beli Avanza ini, karena ya satu, Toyota itu bengkelnya banyak banget, bisa sampai seluruh Indonesia kalau nggak salah tuh 500 lebih. Jadi lebih tenang lah kalau mobil tuh kita beli mahal-mahal, suku cadangnya terjamin, bengkelnya di mana-mana. Lagi ada Astra World yang siap membantu kalau kita ada di tengah jalan, mogok atau gimana, mereka siap membantu.
Dan ini juga termasuk mobil yang kalau kita beli tuh nggak usah mikir. Kenapa? Karena di mobil enak banget guys, enak banget. Makanya dia banyak penantang ya, tetap aja dia sebagai rajanya. Walaupun untuk fitur, kelengkapan semua memang kompetitor ada di atas. Unik banget sih memang nih Avanza posisinya di Indonesia. Dan apalagi harga jualnya stabil guys, dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Dan ini mobil juga revisi terbaru dari Toyota sekarang gitu, peredamnya lebih baik dari model yang sebelumnya. Jadi kalau ada motor lewat kenceng atau mobil yang berisik, itu teredam dengan baik dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Dan dia limbungnya itu udah agak tobat sedikit dibanding model sebelumnya yang kalau gue bilang limbung banget. Tapi sangat disayangkan juga dia belum bisa all new seperti Toyota Rush yang all new semua. Jadi body, bentukan body, dimensi semua berubah total dari model sebelumnya. Tapi Avanza ini ya karena memang masih laku ya, Toyota juga nggak perlu merubah apa-apa lagi sih, karena dia masih laku aja. Dan bawa mobil ini agak lucu guys. Kenapa? Karena netizen Indonesia kan suka nyela Avanza itu kan, kalau kita salib tembak lagi, salib Avanza lagi, karena saking lakunya guys. Jadi kalau kita jalan tuh setiap 100 meter seenggaknya kita ketemu Avanza lah. Dibandingkan dengan Nissan Grand Livina gua, untuk pembawaannya, bawa mobilnya sebenarnya lebih enak ini dibandingkan Nissan Grand Livina, karena tenaganya tuh lebih enak ini dibandingkan Nissan Grand Livina punya gua. Apalagi Ayla gua juga lebih baik yang ini. Jadi nih mobil bawa nostalgia banget. Jadi sebelum punya mobil Nissan, jadi tuh keluarga gua punya Avanza juga, cuman Avanza yang Avanza lama. Mesinnya bandel banget, makanya Toyota tuh pinter banget ngeracik mesin yang sesuai iklim Indonesia. Jadi mesinnya itu bisa bertahan puluhan tahun mungkin. Itu hebatnya Toyota. Makanya kalau kalian lihat tuh Avanza lama, Kijang lama, ini ya masih ngacir-ngacir aja. Jangankan Kijang, Corolla lama aja masih jalan. Oke, segitu aja sih review gue tentang mobil ini. Terima kasih sudah menonton. Gue Indra dari Designer Channel. Jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Designer Channel. Dan jangan lupa share, like, dan komen video ini. Gue Indra dari Designer Channel. Pamit. Assalamualaikum.